Halaman utama, indeks C110, kertas kerja audit, penilaian materialitas next. Kita masuk ke indeks C120.1. Bagian indeks C120.1 ini adalah proses untuk membandingkan angka-angka keuangan perusahaan seperti penjualan, total aset, dan lain-lain pada tahun yang diaudit dengan angka-angka dari tahun sebelumnya atau dengan rata-rata industri untuk mencari tahu apakah ada lonjakan atau penurunan yang tidak wajar pada pos-pos tertentu. Jika ada, auditor perlu menyelidiki kenapa perubahan itu bisa terjadi. Next, kita lanjut ke indeks audit C120.2. Pada kertas kerja ini, di sini dokumen yang didedikasi untuk analisis rasio keuangan atau rasio analisis. Ini adalah kelanjutan dari prosedur analitis awal yang tercantum di indeks C120.1 dan tetap merupakan bagian penting dari fase perencanaan audit dan penilaian risiko. Tujuan utama melakukan analisis rasio keuangan mendalam atau bagian dari prosedur analitis yaitu untuk mengidentifikasi tren, hubungan, dan anomali signifikan. Selanjutnya, rasio yang dianalisis meliputi rasio-rasio utama seperti rasio likuiditas, misalnya current ratio, rasio solvability, misalnya debt to equity ratio, ada rasio profitabilitas, misalnya gross profit margin, dan rasio aktivitas, misalnya inventory turnover. Selanjutnya, metode menghitung rasio-rasio klien dan membandingkannya sebelum data periode sebelumnya, anggaran klien, dan rata-rata industri untuk menentukan apakah hasil operasional dan posisi keuangan klien wajar. Yang terakhir yaitu output. Output memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kinerja bisnis klien dan mengidentifikasi akun-akun yang berisiko tinggi karena adanya pergerakan rasio yang tidak terduga atau tidak masuk akal. Secara singkat, indeks C120.2 membantu auditor menilai kesehatan keuangan dan operasional klien melalui perhitungan dan perbandingan rasio sehingga auditor dapat mengarahkan fokus pengujian substantif ke area yang paling rentan terhadap salah saji.